Pujana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku, semua Ku berikan padamu. Salam, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam saat teduh kita, dalam perenungan kita akan firman Tuhan hari ini. Sesudah kita melewati satu hari kemarin, hari Minggu, kita beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk firman yang akan kita dengarkan, marilah kita siapkan hati kita. Kita berdoa, kita minta kekuatan dan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala harapan akan kasih dan penyertaan Tuhan untuk bersabda kepada kami dan menjauhkan semua hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hati kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh mendengarkan firman ini dan kami mampu mengartikannya serta mampu melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar firman, sebagai orang yang mengetahui firman, tapi kami juga adalah sebagai pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran kehendak Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 1 Samuel 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Maka sebab itu, lihat, itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perkataan Samuel kepada bangsa Israel. Dia mengingatkan kembali bagaimana kecewanya Tuhan, yang mana Tuhan mengatakan, bukan kamu yang ditolaknya, tetapi aku. Samuel mengingatkan kembali bagaimana bangsa ini menolak Tuhan dengan cara meminta raja kepada Samuel. Walaupun Tuhan mengatakan bahwa bukan kamu yang ditolaknya Samuel, tapi aku yang ditolaknya. Tapi Tuhan sangat mengerti apa yang ada di hati bangsa ini, sehingga Dia berkenan memberikan raja kepada bangsa itu. Namun apa kata Samuel kepada bangsa ini? Inilah raja, tapi harus kamu ingat bahwa kamu harus harus takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan titah atau firman Tuhan, dan tidak menentang Tuhan. Jadi artinya bahwa sekalipun bangsa ini mempunyai raja, yang utama yang harus mereka patuhi adalah kehendak Tuhan, firman Tuhan, dan titah Tuhan. Ini yang harus dilakukan oleh bangsa ini, mengikut Tuhan di dalam kehidupannya sekalipun mereka memiliki raja. Jadi artinya bahwa tetap Tuhan yang menjadi utama dalam kehidupan mereka. Kalau itu yang mereka lakukan bersama dengan rajanya, maka mereka akan tetap baik-baik saja walaupun sudah menolak Tuhan. Tapi kalau tidak, mereka akan dilawan oleh Tuhan. Artinya mereka akan hancur. Kehancuran akan terjadi, penderitaan akan terjadi kalau mereka tidak patuh kepada Tuhan.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya firman ini bagi kita? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa penolakan kepada Tuhan sering terjadi di dalam kehidupan kita. Apa artinya? Ketika kita bukan membuat Tuhan itu yang nomor satu dalam hidup kita, ketika kita tidak membuat Tuhan itu yang utama dalam hidup kita, itu artinya kita sudah menolak Dia. Ketika kita tidak mendengarkan apa yang Dia kehendaki, ketika kita tidak mau mengikuti kehendaknya, tidak mendengarkan firman-Nya, itu artinya kita sudah mengadakan penolakan terhadap Tuhan. Namun, apa yang Tuhan katakan dalam firman yang kita dengarkan pada hari ini, walaupun kita menolaknya, tapi Tuhan masih memberikan, masih membuka pintu maaf bagi kita. Dia berikan apa yang kita kehendaki. Dia berikan, Dia berkati kehidupan kita. Namun apa yang harus kita ingat? Kalau kita sudah menolak Dia, kalau kita tidak mengingat Dia, kita tidak mengutamakan Dia dalam hidup kita, kalau kita sadar, bertobat dan berubahlah. Dan jangan pernah melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang. Tapi tetaplah patuh, setia kepada Tuhan. Itulah pilihan yang paling tepat. Kita sering melakukan, mendengar bahwa hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk ini kita harus mawas diri. Jangan sampai penolakan itu terus-terus terjadi dalam hidup kita. Melakukan kesalahan yang berulang-ulang, kesalahan yang sama secara berulang-ulang terjadi dalam hidup kita. Kita harus mawas diri. Dan ingat bahwa menyenangkan hati Tuhan adalah yang paling baik dalam hidup kita. Seperti lagu mengatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Ingat, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan berlipat ganda menyenangkan hati dan hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah lupakan Tuhan, jangan pernah duakan Tuhan, jangan pernah mengesampingkan atau membuat Tuhan di belakang dan hal-hal yang ada di dunia ini menjadi yang di depan. Karena ingat bahwa Tuhan mampu melakukan apa saja kalau Dia mau untuk hidup kita. Tidak sulit bagi Tuhan untuk memberikan apapun untuk membuat kita bahagia. Oleh karena itu, berharap, berserah, dan andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengarkan. Firman yang mengingatkan kami, untuk kami sadar, untuk kami tidak mengadakan penolakan terhadap Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan untuk melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang dalam hidup kami. Ketika kami mengutamakan hal-hal lain dan kami mengesampingkan Tuhan, itu artinya kami sudah menolak Tuhan. Dan Tuhan tidak suka. Ketika kami terus-terus menolak Tuhan, maka Tuhan akan melawan kami. Ketika Tuhan melawan kami, tentu hidup kami akan hancur. Tidak ada gunanya, tidak berarti. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengandalkan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada saat ini juga kami mohon kepadamu, berkatilah kehidupan kami, kuatkan hati kami dan kuatkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami selalu ingat Tuhan, kuasa Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami selalu datang kepada Tuhan. Berkati kami dan keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati perjuangan anak-anak kami untuk menggapai masa depannya. Baik dalam studinya, dalam pekerjaannya, di dalam mencari teman hidupnya, dan juga sesudah dia mendapatkan teman hidupnya, ketika mereka menantikan anak di tengah-tengah keluarga, Tuhan juga memberikannya kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih, kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami akan mendapatkan sukacita. Hidup kami akan menyenangkan, hidup ini akan indah ketika kami selalu mengandalkan Tuhan.
Hari ini kami serahkan kehidupan kami dan seluruh aktivitas kami. Hari ini menjadi hari yang penuh sukacita dan bahagia bagi kami. Kami boleh berguna, bermakna bagi sesama kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Biarlah melalui firman ini kita akan semakin dimampukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita di awal minggu ini sampai seterusnya. Terima kasih.